Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 21 dan teksnya hari ini ayat 33-46. Dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 33-41. Yesus perumpamakan tentang seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan penggarap-penggarap kebun itu yang membunuh anaknya tuan kebun anggur. Paragraf yang kedua ayat 42-46. Yesus bernubuat kerajaan Allah akan diambil daripada mereka imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Jadi mereka berusaha untuk menangkap Yesus tetapi tidak berbuat sebab mereka takut kepada orang banyak yang menganggap dia nabi. Kesimpulannya, Yesus berkata tentang ia juga akan mati oleh tangan mereka seperti hamba-hamba dan anak pemilik kebun anggur, dan berkata tentang kehancuran kota Yerusalem, imam-imam kepala dan orang Farisi sebab mereka terus menolak nabi-nabi dari Tuhan. Mereka juga mengerti bahwa Yesus berbicara tentang mereka, jadi mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak sebab mereka orang banyak menganggap Yesus seorang nabi. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus perumpamakan tentang seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan penggarap-penggarap kebun itu yang tidak mau memberi hasil kepada Tuhan. Mereka memukul hamba-hambanya dan akhirnya membunuh anaknya tuan kebun anggur. Kedua, Yesus bertanya kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tentang penggarap-penggarap kebun itu, dan merekanya memang layak dibunuh dan layak dibinasakan. Ketiga, Yesus berkata kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, sehingga mereka baru mengerti imam-imamnya dan orang-orang Farisinya, dan mereka ingin menangkap Yesus namun takutnya orang banyak. Ajaran tentang manusianya. Pertama, penggarap-penggarap kebun anggur tidak mau membayar hasil bagian Tuhan. Jadi mereka memukul dan membunuh hamba-hambanya dan akhirnya membunuh anak tuan, ahli waris, dengan berpikir ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Apakah pikiran ini benar? Ya, ini pikiran yang bodoh, pikiran yang aneh. Sekalipun mereka membunuh ahli waris kebun anggur itu tidak menjadi milik mereka, namun mereka pikirannya begitu. Sekalipun kita berbuat apapun, manusianya tidak bisa menjadi pemilik dunia, dan merekanya tidak bisa menguasainya di atas dunianya, karena hanya penciptanya Allah dan penguasanya Allah. Tidak boleh ingin menjadi Tuhan atau Allah. Kedua, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang mendengar perumpamaan itu berkata, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Makanya berpikirnya dengan baik begitu ya, ia harus membinasakan orang-orang jahat itu, mereka jahat. Tetapi setelah mendengar perkataan Yesus, mereka berusaha untuk menangkap Yesus, tetapi tidak berbuat sebab mereka takut kepada orang banyak yang menganggap dia nabi. Ya, awalnya mereka harus membinasakan. Namun pada waktu mereka mengerti, ya orang-orang jahat itu bandingkan dengan mereka, memang mereka juga hatinya tidak baiknya. Namun itu bukan hanya mereka sajanya. Sekarang kita juga kadang-kadang sepertinya mereka. Jadi aplikasinya, taat kepada Tuhan dan menerima. Jadi aplikasinya, pertama, taat kepada Tuhan dan menerima anaknya sebagai juru selamat. Kedua, jangan takut orang banyak, melainkan takut akan Tuhan. Ya, kita harus takutnya hanya Tuhan saja. Janganlah takut manusianya. PR praktik hari ini memberitakan tentang Yesus sebagai ahli waris Allah
Juru Selamat kita, Anak Allah. Dia pemiliknya dunia ini dan taat kepadanya di dalam segala hal. Bukan hanya pilihannya, hal-hal itunya taat kepadanya, hal-hal itunya akan melakukannya sesuai dengan keinginan diri. Tidak. Kita semuanya hamba, harus taat segalanya. Kalau tidak begitu, kita ingin menjadi Tuhan, dan itu tidak boleh. Hari ini juga tetap taat aja, tetap melayani untuk Tuhan aja. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.